Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zini Sofiatul Masum Kamila, mahasiswa STAI Dr. Kahayatul Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini, saya melakukan observasi di salah satu lembaga PAUD, yaitu di TK Purwaka Ayun. Dari kegiatan yang saya lihat, ada beberapa anak yang mudah marah, menangis, bahkan memukul teman ketika merasa tidak nyaman atau saat berebut mainan. Setelah berkomunikasi dengan guru, saya mengetahui bahwa perilaku ini berkaitan dengan kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi perkembangan emosional anak di rumah. Kurangnya keterlibatan ini tampak dari minimnya komunikasi orang tua dengan guru, tidak adanya rutinitas pendampingan yang konsisten di rumah, serta kurangnya waktu berkualitas antara orang tua dan anak. Kondisi tersebut membuat anak tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk belajar mengelola emosi, mengenali perasaan, dan mempraktikkan cara berinteraksi yang positif. Akibatnya, ketika anak menghadapi konflik kecil seperti berebut mainan, menunggu giliran, atau ketika keinginannya tidak dituruti, anak cenderung merespon dengan cara negatif seperti marah, menangis berlebihan, atau melakukan tindakan agresif seperti memukul dan mendorong teman. Perilaku ini menjadi indikator bahwa kemampuan regulasi emosi dan keterampilan sosial anak belum berkembang secara optimal. Di usia PAUD, anak sangat membutuhkan contoh, bimbingan, serta kedekatan emosional dari orang tua untuk membentuk pola perilaku yang sehat. Ketika stimulasi tersebut kurang diberikan, anak menjadi kesulitan mengekspresikan kebutuhan dan emosi dengan cara yang tepat. Masalah ini tidak hanya berdampak pada perkembangan pribadi anak, tetapi juga mempengaruhi dinamika kelas. Guru perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menenangkan anak atau menyelesaikan konflik, sehingga proses pembelajaran menjadi terhambat. Selain itu, beberapa anak lain merasa terganggu atau takut ketika melihat temannya bersikap agresif. Dengan demikian, kurangnya peran serta orang tua di rumah memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak di sekolah. Masalah ini perlu ditangani melalui peningkatan komunikasi antara guru dan orang tua, penguatan edukasi pola asuh positif, serta penyediaan aktivitas sosial emosional di kelas agar anak dapat belajar mengelola emosinya dengan lebih baik. Demikian hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Masalah kurangnya keterlibatan orang tua ternyata memberikan dampak yang cukup besar pada perkembangan sosial emosi anak di kelas, terutama dalam kemampuan mengelola emosi dan berinteraksi dengan teman. Dengan kerjasama antara guru dan orang tua, serta penerapan strategi pendampingan yang tepat, diharapkan anak dapat berkembang lebih baik dan memiliki kemampuan regulasi emosi yang lebih matang. Semoga hasil observasi ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan anak di lembaga